Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denpono Media. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang pesan error yang muncul di limit mau pay letter beta atau Astra Pay Letter Beta. Jadi error tersebut adalah ketika kita sudah punya limitnya lalu akan dipakai, nanti ada keterangan bahwa kita tidak memiliki limit yang tersedia. Nah, kenapa itu bisa terjadi dan solusinya bagaimana? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Nanti akan saya bagikan sebuah pengalaman atau sharing aja tentang pesan error tersebut, dan nantinya agar limit tersebut bisa teman-teman gunakan untuk melakukan transaksi atau belanja. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar nanti di video-video selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan info-info seputar seperti ini ya. Oke, jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu bahwa di sini atau di channel ini saya juga membuka sebuah jasa transaksi ya teman-teman, jasa convert saldo, dan salah satu metode pembayarannya yaitu menggunakan Astra Pay. Nah, Astra Pay ini kan ada tambahan menu baru tuh, yaitu menu pay letter atau menu seperti cicilan atau pinjaman gitu ya teman-teman. Nah, mau Astra Pay Letter ini kan bekerja sama dengan mau cash. Jadi di aplikasi Astra Pay-nya itu ada menu mau pay letter beta. Nah, di situ teman-teman jika sudah mempunyai limit dan tenor ya, itu bisa teman-teman pakai untuk transaksi ke suatu kode QRIS itu ya teman-teman, seperti saldo Astra Pay-nya. Nah, ketika akan transaksi menggunakan limit mau pay letter beta ini, teman-teman juga harus memperhatikan limit dan tenor yang tersedia. Jadi kalau di tempat lain, misalnya di home credit, itu kan kita bisa menentukan mau dicicil atau tenornya berapa gitu ya teman-teman. Kalau di mau pay letter beta, kita hanya bisa memilih opsi yang memang sudah tersedia. Misalnya teman-teman memiliki limit 1.500.000 dengan tenornya misalnya 6 bulan dan sekali bayar atau 1 bulan. Itu artinya teman-teman hanya bisa memilih satu di antara dua opsi tenor tersebut. Mau transaksi dengan tenor atau cicilan 6 bulan atau sekali bayar gitu teman-teman. Dan nominalnya maksimal ya sesuai dengan limit yang tersedia gitu. Namun mungkin teman-teman sudah mengalami ketika transaksi tersebut padahal limitnya sudah tersedia, itu muncul keterangan limit Anda tidak memiliki limit yang tersedia, ini seperti itu, padahal jelas-jelas kita sudah memiliki limit tersebut. Nah, kenapa itu bisa terjadi dan apa solusinya? Jadi seperti ini teman-teman, di mau pay letter beta ini sebenarnya ada beberapa aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi teman-teman tidak bisa menemukan informasi ini kalau teman-teman tidak bertanya ke orang yang sudah pernah melakukan transaksi dan mengalami kendala tersebut, atau bertanya langsung kepada CS-nya. Nah, kebetulan saya memiliki beberapa customer ya, ibaratnya seperti itu, dan mau berbagi pengalaman bersama saya gitu. Nah, intinya pertama yang sering terjadi itu teman-teman ini salah memilih metode pembayaran. Jadi misalnya di awal saya sudah menyebutkan bahwa misalnya punya limit 1,5 juta dengan tenor 6 bulan dan 1 kali bayar, tetapi ketika transaksi teman-teman malah memasukkan jumlah yang tidak sesuai, misalnya lebih dari limit, itu otomatis akan muncul pesan error tersebut gitu teman-teman. Selanjutnya di masih kasus yang serupa, misalnya tenornya yang 6 bulan ini 1,5 juta, yang sekali bayar 2 juta, artinya lebih besar yang sekali bayar ya. Tetapi teman-teman memasukkan pembayaran 2 juta atau lebih dari 1,5 juta, tetapi memilih metode pembayaran dengan tenor 6 bulan, itu nanti otomatis akan gagal. Paham ya maksudnya teman-teman? Jadi limitnya itu memasukkan limit yang sekali bayar 2 juta, tetapi malah pas ketika pembayaran
memilihnya yang 6 bulan gitu. Yang 6 bulan itu kan cuma 1,5, jadi kan nggak masuk teman-teman, nggak cocok gitu. Ketika diteruskan itu nanti akan muncul pesan error seperti itu gitu. Lalu selanjutnya yang kedua itu teman-teman merubah jumlah transaksi ketika pembayar. Misalnya teman-teman ingin melakukan transaksi 500.000 nih gitu ya, sudah ibaratnya mau berhasil gitu, tinggal memasukkan PIN gitu ya. Tapi teman-teman di tengah jalan tersebut malah berubah pikiran, kembali atau mundur, lalu merubah nominal pembayarannya misalnya menjadi 200.000 atau 600.000 gitu ya. Di sini anggaplah memang limitnya sudah ada gitu, lebih banyak dari yang dibayarkan. Nah, jika hal itu terjadi, teman-teman melakukan transaksi lalu merubah nominalnya, itu secara sistemnya itu dianggap suatu pembatalan. Nah, ini sudah dialami oleh customerku juga. Jadi dia itu awalnya mau transaksi berapa, namun padahal itu sudah bisa loh, sudah bisa, ibaratnya kalau diteruskan transaksinya berhasil, tapi dia berubah pikiran, kemudian mundur merubah nominalnya gitu, malah ternyata tidak bisa, limit tidak tersedia gitu. Nah, jadi setelah berkomunikasi dengan CS, hal tersebut mengakibatkan sistemnya itu menganggap suatu pembatalan gitu teman-teman. Ada transaksi tapi dibatalkan. Nah, sehingga limitnya itu ibaratnya kalau bahasa umumnya itu dibekukan dulu sampai normal kembali. Artinya apa? Artinya limitnya itu sudah terpakai namun kan pembatalan, sehingga menunggu sistemnya itu mengembalikan saldo tersebut. Nah, setelah beberapa hari barulah bisa digunakan. Jadi dipastikan betul-betul teman-teman itu mau transaksi berapa, jangan sampai di tengah jalan merubah nominal transaksi, karena jika hal seperti ini dilakukan akan berakibat sistem itu menganggap suatu pembatalan transaksi gitu teman-teman. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah mempunyai tagihan aktif begitu. Jadi jika teman-teman sudah mempunyai tagihan aktif atau limitnya sebelumnya sudah pernah digunakan, baik itu untuk beli pulsa ya, nominal kecil pun gitu. Nah, itu sisa limitnya kan masih banyak. Misalnya punya limit 1,5 juta, ternyata dicoba untuk beli pulsa 50.000, ternyata bisa tuh. Nah, hari selanjutnya mau transaksi lagi dengan nominal lebih besar ke suatu QRIS atau merchant, itu ternyata tidak bisa dengan keterangan limit Anda tidak memiliki limit yang tersedia gitu, padahal sisa limitnya kan masih banyak. Nah, itu teman-teman, jika teman-teman itu ada tagihan aktif itu tidak bisa. Jadi di Astra Paylater atau mau Paylater Beta ini memang jumlah tagihan aktifnya itu dibatasi. Intinya kalau ada tagihan aktif, sisa limitnya nggak bisa dipakai dulu setelah tagihan tersebut selesai dibayar gitu. Biarpun ini kan saya bilang baru bisa dipakai lagi setelah selesai dibayar gitu ya. Nah, misalnya hari ini saya punya tagihan nih pulsa 50.000 dan ingin melakukan sisanya mau saya transaksikan, karena ada kendala tagihan tersebut, hari ini saya bayar juga. Nah, jika saya melakukan hal itu, apakah limitnya bisa dipakai? Tidak bisa teman-teman, tidak semudah itu. Jadi sistemnya itu ibaratnya perlu memverifikasi pembayaran itu. Jadi ada tagihan aktif terus dibayar lunas gitu ya, dengan harapan sisa limitnya bisa segera dipakai. Nah, jika seperti itu belum bisa ya teman-teman, jadi harus nunggu dulu. Umumnya sih setelah sesuai dengan tenornya ya, sesuai dengan jatuh tempo gitu maksudnya, barulah sisanya bisa dipakai gitu teman-teman. Jadi paling umum sih ada 3 ini yang teman-teman perlu perhatikan dulu. Jadi ketika transaksi nominalnya harus sesuai dengan limit dan tenor yang tersedia. Yang kedua, ketika transaksi di tengah jalan jangan merubah nominalnya gitu. Yang ketiga, pastikan teman-teman tidak memiliki tagihan aktif, karena hal ini bisa berakibat limitnya tidak bisa digunakan. Nah, itu teman-teman, itu adalah 3 kendala yang sering dialami oleh pengguna mau Paylater Beta dengan
errornya itu tidak mempunyai limit tersedia, padahal sisa limitnya masih banyak banget gitu teman-teman. Jadi memang seperti itu. Jika penjelasan saya ini dirasa kurang lengkap atau kurang jelas, teman-teman bisa langsung menghubungi ke CS-nya langsung untuk bertanya hal-hal demikian, karena teman-teman tidak akan menemukan info-info seperti ini jika tidak tanya langsung ke CS gitu teman-teman. Nah gitu ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit memberikan pencerahan buat teman-teman yang sudah punya limit mau paylater beta atau Astra paylater ini, agar limitnya bisa segera digunakan. Nah jika ada pertanyaan lain seputar topik ini bisa komen di bawah saja, karena saya juga masih mengumpulkan info-info yang lain gitu dari transaksi yang saya lakukan dengan customer di jasa konver Denpono. Jadi silahkan jika ada pertanyaan bisa komen di bawah, nanti kita diskusi di komen gitu ya. Nah sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.